Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini Rabu, tanggal 27 bulan 4 2022. Kita akan update harga bawang merah menjelang Hari Raya Idul Fitri. Khususnya kita akan membahas yang ada di wilayah Bojonegoro. Seperti biasa, kalau saya update harga bawang merah, saya ditemani sebelah kanan saya Mas Rudi Pendil, di sebelah kiri saya seperti biasa si bujang lapuk Mas Yusuf Wijayanto. Harga bawang merah di Bojonegoro saat ini mencapai 20.000 up. Untuk tanggung kecil seperti ini sudah masuk harga 20.000. Dan untuk super sudah mencapai 27.000 up. Informasi yang barusan saya terima dari para penebas bawang merah yang ada di wilayah Bojonegoro saat ini tutulan 18 sampai 20.000. Berarti secara tidak langsung kalau sudah habis dipotong harga mencapai 20 up. Ya Mas Ucup. Ya. Tadi sampean habis apa Mas Ucup ngepaki. Itu laku berapa Mas Ucup? Laku 20. 20.000 nanti kita shoot barangnya ini. Merah ndak merah, putih ndak putih, magak. Dan nanti kita akan bicara masalah prediksi untuk setelah Lebaran, karena kemarin saya prediksi di pertengahan puasa up harga akan melambung tinggi dan alhamdulillah prediksi saya tidak meleset. Dan prediksi dari Mas Rudi Pendil habis Lebaran harga akan tambah up. Menurut sampean harga saat ini sudah di atas 20 sampai 30.000. Menurut sampean untuk habis Lebaran masih kuat. Ada di kisaran berapa? Kan prediksi enggak apa Mas? 25 sampai 35 atau berapa? 30.000, 25 sampai 30.000. 25 sampai 30.000 prediksi dari Mas Rudi Pendil. Prediksi dari Mas Yusuf setelah Lebaran. Setelah Lebaran masih tetap kayak sekarang harganya. Masih tetap stagnan menurut Mas Yusuf Wijayanto. Kalau menurut Mas Rudi nanti bisa di angka 25 sampai 30.000. Prediksi dari Gusman Bojonegoro harga akan sedikit menurun. Menurut Gusman Bojonegoro harga akan sedikit menurun di H-1 Hari Raya Idul Fitri sampai H-2 H+2 ya, sampai H+2 Hari Raya Idul Fitri. Kenapa? Karena pasar tetap akan tutup. Tidak ada kiriman. Untuk mensiasati pasar yang tutup, para petani bawang merah, bawangnya dikeringkan, jangan dipotong dulu. Kalau sudah masuk H-1 tapi pas panen, bawang merahnya jangan dipotong dulu. Biarkan daunan. Ya Mas Ucup ya? Biarkan daunan. Tujuannya apa? Menurut Gusman Bojonegoro, biar susutnya tidak terlalu banyak. Nanti kalau sudah habis Lebaran H+3 baru dipotong, karena di situ harga akan mulai stabil. Dan informasi untuk benih bawang merah pun sesuai prediksi saya, kenaikan sayur, bawang merah sayur diikuti oleh benih bawang merah. Untuk per hari ini yang
apitan yang masa simpan 5,5 bulan atau 5 bulan setengah. Sekarang harga sudah mencapai 35.000. Ngaleh rego. Pindah harga. Ini informasi A1. Jika ada apitan harga di bawah 30 berarti itu abal-abal. Ya Mas ya? Sampean pernah tanya harga berapa Mas? 35. 35. Sama saja. Sedikit saya kasih tahu sebenarnya saya sama Mas Rudi ini beda, kerjasamanya beda dengan orang yang berbeda. Tapi beliau juga bilang 35. Saya juga 35. Sama-sama 35 berarti tidak abal-abal. Kalau ada benih yang harganya di bawah 30.000 dan bilang apitan, hati-hati untuk petani. Untuk petani bawang merah jangan tergiur dengan harga yang murah. Karena kita itu tanam bawang merah butuh benih yang kualitas. Dan untuk musim tanam bulan 4 dan bulan 5 saya sarankan memakai apitan dulu. Kalau untuk yang Labuan 1 nanti kalau sudah masuk bulan 6. Ya Mas Rudi ya. Kalau harga Labuan 1 saya kurang tahu informasinya, tapi saya memprediksi itu di kisaran harga 28-an. 28 ribuan lah sampai 30 untuk Labuan 1. Jadi hati-hati karena biasanya ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu ngoplos, gak ngarani salah satunya, ndak, biasanya ada seperti itu. Jadi kalau biasanya kalau penangkar benih itu sudah besar, sudah punya nama, insya Allah tidak akan berani ngoplos. Ya. Iya, sama saja merusak nama. Ya, biasanya yang main oplosan, main abal-abalan itu pendatang baru. Biasanya. Karena saya meyakini seperti halnya di Tajuk GY yang dionori Mas Hendi, sang penangkar benih. Saya selalu bilang, jika kita itu ngasih benih yang kualitas ke petani dengan harga yang standar, jadi harga apa adanya, untuk 3 tahun ke depan bendera sampean akan tinggi. Jika sebaliknya sampean itu bermain-main di benih untuk dikasihkan ke petani, ingat untuk 3 tahun ke depan sampean akan terlupakan. Itu selalu saya bilang, makanya dari Tajuk GY selalu menjaga kualitas. Lebih baik petani itu mengcancel karena merasa harganya mahal daripada kita menuruti keinginan petani dengan harga yang murah tapi awuran. Makanya kita selalu menjaga kualitas. Sekali lagi di sini saya tekankan untuk para petani bawang merah, ini sering ditanyakan ke saya, tanamannya baru umur 1 bulan sudah nanya harga. Kenapa harus selalu seperti itu? Mestinya rawat dulu tanamannya. Ini sering saya ulas. Rawat dengan baik tanamannya. Jika tanaman Anda nanti berkualitas, tanaman Anda menjadi super, harga semurah apapun sampean tidak akan pernah rugi, sampean tidak akan pernah buntung. Jadi jangan fokus ke harga, fokuslah ke tanaman jenengan, rawat dengan baik. Kalau hasilnya itu nanti berkualitas, maka harganya pun akan berkualitas. Jadi perlu diingat, untuk para penanya memang kadang tak jawab, kadang tidak. Kalau saya jawab itu fokusnya selalu ke harga. Jawaban saya pasti fokus dulu ke tanaman. Jika tanaman jenengan itu nanti bagus, saya yakin apapun alasannya kalau barang sampean itu bagus, bakal banyak pembeli yang akan datang dan harganya akan tetap di atas rata-rata. Kalau mau nanya di usia 50 lebih. Kalau mau nanya ke Gusman Bojonegoro itu minimal umur 50. Jadi nanti langsung tak lihat ke lokasi, saya bantu promosikan. Biasanya kalau habis tak promosikan itu ketemu harga bagus. Ya. Masukan untuk Mas Rudi, ini pemikiran saya pribadi ya. Nanti dikasih masukan dari Mas Rudi ke Mas Yusuf. Harga benih kan mahal. Itu imbas dari banyaknya petani yang tanam. Dan jika petani itu banyak yang tanam, nanti
pas panen bareng harga itu akan jatuh. Menurut sampean benar seperti itu apa tidak? Tidak. Tidak. Tidak pengaruh. Tidak pengaruh di situ. Enggak. Menurut Mas Rudi tidak pengaruh. Harga benih mahal itu imbas dari banyaknya petani yang tanam bawang merah nanti akan berimbas pada harga. Itu menurut saya. Menurut Mas Rudi tidak. Kalau menurut Mas Yusuf? Tidak. Soalnya kan gak ngelumpuk. Soalnya gak ngelumpuk. Tapi kan banyak petani yang tanam bawang merah hingga benih itu agak mahal dan sedikit langka. Nanti kalau panen bareng, apapun alasannya hukum pasar, kalau ada panen bareng harga itu akan turun. Menurut Mas Yusuf tetap tidak? Tidak. Ya wis. Menurut keduanya tidak. Oke, rangkuman dari pembicaraan kita yaitu harga bawang merah saat ini masih bagus-bagusnya. Kalau ada yang ngunggah video atau ngunggah status di Facebook atau di sosmed-sosmed lainnya bilang parah harga turun atau apa, senyumin saja. Jadi orang-orang model seperti itu hanya akan mengecoh para petani bawang merah. Pada dasarnya saya selalu tekankan petani, tengkulak, pembeli ataupun makelar bedengge itu mestinya harus bekerja sama. Jangan saling mengacau. Petaninya pun seperti itu. Jangan minta yang tinggi-tinggi. Benih kemarin saya hubungi penebas saya suruh ke Tuban karena dimintai tolong sama temen, saya lupa Tubannya mana, maaf temen. Benih 5 kintal minta 150 juta dan barangnya pun tidak bagus-bagus amat katanya. Nah, seperti itu, Bu, jangan seperti itu. Jadi ya 5 kintal kalau barangnya standar ya prediksi ya keluar berapa dikali tutulan berapa. Ya minta 100 atau berapa kan dengan kalau 150 ya penebasnya mundur. Gak wani ngenyang. Oke, saya kasih pembelajaran ini untuk para petani pemula khususnya untuk bisa tahu hasil tonase yang di lahan sampan yang mau sampan panen. Biasanya kebingungan karena para penebas itu kan minta buka harga berapa gitu. Ini saya kasih tahu, ambil satu baris dari satu bedeng, bawa pulang, potong daunnya, timbang. Nanti dikalikan berapa baris satu bedeng itu. Katakan satu baris itu ada 10 satu bedeng itu ada 10 baris. Itu dikalikan 10, kalau keluar satu on satu baris berarti dikalikan 10 keluar 10 on berarti 1 kilo. Dikalikan berapa bedeng? Kalau bedengannya itu 10 berarti 1 kilo dikalikan 10. Itu paling enak. Tapi terus jangan bilang kalau harga 10 kalau harga 20.000 keluar 10 kilo berarti mintaku 200.000 ya, jangan seperti itu. Ada biaya panen, ada biaya penjemuran, ada biaya protol, ada ya dikasih stand untuk penebasnya seperti itu. Jangan kongkong. Oke guys, overall dari pembicaraan kita tadi untuk tutulan di Bojonegoro mencapai 18 sampai 20.000 per hari ini, dan ini tadi laku 20.000. Ini video bukan hoax tapi fakta yang ada di lapangan. Cukup Mas Ucup? Cukup. Digawe thumbnail jajal ngene sik. Mas, ayo digawe thumbnail macak sing kandang. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya.